Detik-detik pemain timnas Indonesia mendarat di Sydney, Australia, langsung disambut meriah. Pelatih fisik lokal antusias usai terpilih jadi asisten Quentin Djakoba. PSSI tegaskan akan terus proses pemain keturunan, terbaru ada 3 nama yang bakal dikebut. Septian Bagaskara beri janji khusus jelang laga ronde ketiga. Calvin Verdong punya modal bagus jelang hadapi Australia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih skuad Garuda Patrick Kluivert memilih pelatih fisik Sophie Imam Faisal ke dalam tim kepelatihan skuad Merah Putih. Pria 37 tahun itu yang sebelum ini tergabung bersama dengan timnas putri dan juga timnas Indonesia U17 akan mendampingi pelatih fisik Quentin Djakoba. Dengan tugas utama meningkatkan kebugaran dan juga performa para pemain timnas Indonesia. Dirinya bahkan sudah langsung terlibat mempersiapkan timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bergabungnya Sophie Imam disebut sebagai bukti komitmen PSSI untuk menyertakan talenta lokal, sekaligus transfer ilmu demi meningkatkan kualitas pelatih nasional. Terpilihnya Sophie Imam sesuai dengan kesepakatan dengan Coach Patrick dan juga tim untuk melibatkan pelatih lokal kita yang punya talenta, ujar Erick Thohir. Terus terang, standar yang mereka minta sangat tinggi. Bangga ada pelatih kita yang bisa memenuhinya. Saya berharap ini jadi kesempatan besar pelatih kita yang sudah bagus dan punya pengalaman untuk lebih meningkat kualitasnya, lanjut Erick Thohir. Sophie Imam terseleksi dari 8 pelatih lokal, baik pelatih teknik, fisik, dan juga fisioterapis. Mereka diwawancara langsung oleh Patrick Kluivert dan juga para asistennya. Pelatih berlisensi AFC tersebut dan juga jebolan Universitas Malang tahun 2010 ini juga mengantongi lisensi AFC Fitness Level 2A dan juga 2B. Timnas Indonesia tampaknya masih belum akan berhenti untuk melanjutkan program naturalisasi pemain keturunan. Tujuannya adalah untuk memperkokoh komposisi skuadnya pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab masih ada beberapa pemain keturunan yang memiliki kualitas. Mereka dianggap masih punya masa depan yang panjang bersama dengan Timnas Indonesia. Oleh karena itulah yang dinantikan kelanjutan program tersebut. Jika para pemain ini bisa diproses oleh PSSI menjadi WNI, maka Timnas Indonesia bakal memiliki stok pemain muda berkualitas untuk menjadi tulang punggung pada masa yang akan datang. Berikut ada 3 nama pemain yang disebut-sebut bakal menjadi calon pemain Timnas Indonesia selanjutnya. Pertama ada Tristan Gojjar. Timnas Indonesia memiliki satu sosok pemain di posisi bek kanan yang bisa jadi investasi masa depan dalam sosok Tristan Gojjar. Pemain 20 tahun tersebut kini memperkuat klub kasta tertinggi Liga Belanda PSV Zwolle. Di klub ini, Tristan Gojjar memang hanya menjalani masa peminjaman dari klub awalnya yakni Ajax Amsterdam U21. Dia sebelumnya jadi perbincangan karena membuat tato di dadanya dengan tulisan keluarga. Ini memicu spekulasi bahwa Tristan Gojjar memiliki minat untuk membela timnas Indonesia. Dia juga mengakui sudah dihubungi oleh PSSI. Yang kedua ada Jayden Oosterwolde. Di sektor bek kiri, timnas Indonesia juga masih memiliki satu stok pemain muda lainnya yang bisa segera diproses untuk mengamankan regenerasi di area bek kiri. Sosok tersebut adalah Jayden Oosterwolde, bek kelahiran Zwolle yang kini berkarir di Liga Turki tersebut bersama dengan Fenerbahce. Dianggap sebagai salah satu kandidat yang cukup berkualitas. Bahkan Alex Pastor kabarnya sudah bertemu dengan pemain 23 tahun tersebut. Yang ketiga ada Miliano Jonathan. Jika sebelumnya berposisi sebagai bek, kini saatnya berbicara stok pemain untuk lini depan. Ya, winger FC Utrecht Miliano Jonathan menjadi salah satu prospek yang cerah bagi timnas Indonesia di masa depan. Miliano disebut-sebut sebagai sosok pemain titisan Arjen Robben. Belakangan ini PSSI disebut-sebut sudah mendekatinya. Ketum PSSI Erick Thohir mengumumkan rencana perjalanan timnas Indonesia ke Sydney menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia bertandang ke markas Australia di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis sore 20 Maret 2025. Menurut Erick Thohir, proses keberangkatan pemain Timnas Indonesia dan juga ofisial berlangsung dalam beberapa tahap. Timnas Indonesia akan mulai berangkat sebagian dan ofisialnya yang kemarin Kamis 13 Maret 2025 sudah mendarat, kata Erick Thohir. Para pemain yang berkarir di Liga 1 dijadwalkan berangkat ke Sydney pada Minggu 16 Maret 2025 atau hari ini. Sebagian akan berangkat 15 Maret 2025, tapi tim inti akan berangkat tanggal 16 Maret 2025 malam, jelas Erick Thohir. Dengan begitu, bisa kita pahami bahwa hari ini mayoritas pemain Timnas Indonesia mendarat di Sydney, termasuk para pemain abroad yang sudah selesai menjalani pertandingan bersama dengan klubnya. Ada beberapa pemain abroad yang kabarnya sudah berangkat kemarin dan tiba di sini hari ini. Mereka adalah Justin Hubner, Tom Haye, Ivar Jenner, dan juga Rafael Schleck yang memang berkarir di Australia. Sebelum pertandingan melawan Bahrain dan juga Australia, Timnas Indonesia sebagian besar diisi oleh pemain dari luar negeri. Dari 30 pemain yang dipanggil, 21 diantaranya adalah atlet yang berlaga di tingkat internasional. Dari 30 nama yang disebutkan, hanya 29 orang yang bisa hadir. Isu ini muncul dari pemain Dewa United Eki Maulana Fikri yang tidak akan ikut serta dalam pertandingan melawan Australia mendatang karena cedera. Jadi mereka masuk ke slot 30 pemain. Sayangnya Eki cedera, jadi 29 pemain yang berangkat ke Australia. Nanti akan dipilih lagi menjadi 23 pemain, kata Erick Thohir. Septian Bagaskara mengincar gol debut di Timnas Indonesia meski berada di tengah gempuran para pemain top, termasuk adanya Ole Romeni. Septian Bagaskara menjadi salah satu wajah baru di skuad Garuda yang mendapatkan kepercayaan membela Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Penyerang Dewa United itu sadar harus bersaing dengan nama-nama beken di lini depan tim merah putih. Ada Ole Romeni, Rafael Schleck maupun Ragnar Oratmangon. Tak hanya itu, Septian Bagaskara juga bakal bersaing dengan pemain Liga 1 yang sudah lama lebih dulu dengan membela Timnas Indonesia. Mereka adalah Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka. Meski demikian, Bagas tak gentar. Ia siap bersaing dengan sederet nama top di lini depan Timnas Indonesia. Kalau soal persaingan, saya pikir semua pemain harus saling mendukung satu sama lain. Pelatih punya wewenang untuk memutuskan siapa yang bermain dan kewajiban kita adalah saling mendukung demi Timnas Indonesia, ujar Septian Bagaskara. Lebih lanjut, Bagas merasa akan mendapat tantangan yang berbeda apabila dipercaya tampil di pertandingan bersama dengan tim Garuda. Untuk target pribadi, yang jelas saya ingin memaksimalkan kesempatan ini sebaik mungkin, ungkap Septian Bagaskara. Sebagai seorang striker, pastinya akan menjadi tantangan tersendiri untuk saya jika diberikan kesempatan dan semoga bisa mencetak gol untuk Timnas Indonesia di pertandingan nanti, tutup Septian Bagaskara. Indonesia akan lebih dulu menghadapi Australia di Sydney Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. 5 hari berselang, giliran Bahrain yang akan dijamu Indonesia di Jakarta. Dua laga ini amat krusial bagi Indonesia yang menargetkan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. NEC Nijmegen sukses mencuri 3 poin dari kandang FC Utrecht dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025. Satu-satunya gol dalam laga ini dicetak oleh Vito van Kroch melalui titik putih di menit ke-82 setelah intervensi VAR. FC Utrecht dan juga NEC Nijmegen bermain cukup berimbang di babak pertama. Meski sama-sama menciptakan beberapa peluang, tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Di babak kedua, NEC mulai tampil lebih agresif. Pergantian pemain yang dilakukan pelatih berhasil meningkatkan serangan mereka. Puncaknya di menit ke-82, wasit memberikan hadiah penalti setelah tinjauan VAR mengonfirmasi pelanggaran di dalam kotak penalti. Vito van Kroch maju sebagai eksekutor dan sukses menaklukkan kiper Utrecht membawa NEC unggul 1-0. FC Utrecht mencoba membalas di sisa waktu pertandingan. Namun pertahanan NEC yang tampil disiplin dan juga mampu mencegah keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Ia berperan dalam menjaga keseimbangan pertahanan NEC yang kerap membantu serangan dari sisi sayap. Namun di menit ke-90, Calvin Verdong mendapatkan kartu kuning akibat pelanggaran keras terhadap pemain lawan. Meski begitu, secara keseluruhan kontribusinya cukup baik dalam membantu NEC meraih kemenangan dalam laga tersebut.
penampilan apik Calvin Verdong ini menjadi modal bagus sebelum bergabung dengan timnas Indonesia.